Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Insya Allah semuanya tetap semangat dan sehat ya. Semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bersama saya Ibu Yeni Erawati. Hai anak-anak, apakah kalian semuanya sudah mandi? Wah, yang belum mandi, ayo cepat mandi. Yang sudah mandi, gunakan seragam kalian, tetap berada di depan televisi. Bu Yeni punya lagu loh. Ayo kita nyanyi. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ada Bu Yeni di program ini, cuman ada di SPO TV. Gimana? Semangat. Ayo anak-anak. Anak-anak siapkan buku kalian. Pada hari ini Bu Yeni akan mengajarkan pelajaran kelas 3. Siapkan buku kalian. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian ketika kalian belajar di rumah? Wah, pasti banyak. Ada yang merasa bosan dan lain sebagainya. Tapi kita harus semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk semakin semangat dalam belajar, yuk ikuti Bu Yeni gerakan tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat. 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 Gimana anak-anak? Kalian yang masih belum semangat, kita mulai hari ini dengan sesuatu yang lebih semangat lagi. Oke? Hari ini Bu Yeni akan menjelaskan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa dapat membacakan dongeng dengan nyaring. Siswa dapat menjawab pertanyaan dari teks. Siswa dapat menyelesaikan soal pertukaran pada penjumlahan. Yang keempat, siswa dapat menyanyikan lagu dengan irama sederhana. Wah, anak-anak, kita harus melihat gambar apakah ini? Wah, hewan di sini ada hewan apa ya? Buaya? Bukan. Ini adalah iguana. Iguana hewan yang mudah untuk disayang. Lihatlah siswa SDN Pojok 6 lagi merawat atau dia berinteraksi dengan hewan. Berarti salah satunya bentuk menyayangi hewan. Lihatlah gambar yang kedua. Wah, siswa ini ternyata punya banyak kucing. Ada berapa? Ada 6. Bagaimana kita merawat hewan? Dengan cara memberi makan dan minum. Kalian lihat gambar yang selanjutnya. Wah, siswa ini sedang melakukan apa? Dia sedang menyiram tanaman. Ternyata tanaman itu banyak fungsinya untuk kehidupan manusia. Salah satunya menghasilkan apa? Oksigen untuk kita hirup. Yang keempat, wah, lihatlah hijau-hijau. SDN Pojok 6 memiliki hidroponik, di mana hasil-hasilnya ini dibudidayakan. Ini salah satu media yang digunakan untuk menanam menggunakan air. Pasti di sekolah kalian juga ada tanaman hidroponik. Wah, coba lihatlah anak-anak. Di sini ada pohon apa ya? Pohon apel. Pohon apel ini fungsinya untuk apa? Wah, kamu deskripsikan gambarnya. Ada batang, ada ranting, ada daun, ada buah. Dari gambar yang ada di depan, semuanya memiliki fungsi. Mulai dari batangnya, daunnya,
buahnya. Batangnya bisa digunakan untuk apa? Untuk meja, kursi, sedangkan buahnya bisa kita konsumsi, kita makan. Kemudian kalian perhatikan, ternyata pohon apel itu ada puisinya, ada dongengnya. Dongeng apa ya? Pohon apel yang tulus. Wah, kita lihat, kita nyanyi, kita bacakan dongeng pohon apel yang tulus, tetapi setelah kita lihat pesan-pesan berikut ini, tetap di program belajar di rumah dengan guruku. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengawal keterbukaan informasi publik di Jawa Timur kepada badan publik yang ada di Jawa Timur, khususnya pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat berhak tahu jenis program dan realisasi anggaran dalam penanganan COVID-19. Badan publik harus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi COVID-19. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akan terus mengedukasi badan publik dan masyarakat dalam mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas pada badan publik. Peningkatan kinerja dan kualitas SDM pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, optimalisasi komitmen pimpinan badan publik terhadap keterbukaan informasi, kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tercermin melalui layanan informasi yang mudah dan cepat kepada masyarakat. Ayo, buka informasi publik, masyarakat berhak tahu. Masa pandemi bisa jadi usai. Kini, new normal siap dijalani. Belajar bagi generasi penerus bangsa juga tetap harus terjaga. Yuk kita belajar bersama dari rumah bersama guruku. Setiap hari, 6 tingkatan sekolah dasar bersama dengan guru-guru terbaik dari seluruh Surabaya. Saksikan Belajar Bersama Guruku hanya di SBL TV. Bisa juga loh di live streaming kita ya. Kembali lagi dengan Bu Yeni dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ayo anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah membaca tentang dongeng. Dongeng pohon apel yang tulus. Kalian ada bukunya, kalian lihat di layar televisi juga bisa. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia sedang datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu.
Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, kalian lihat dari dongeng yang telah kalian baca ada pengertian dari dongeng. Apa pengertian dari dongeng? Dongeng adalah sesuatu cerita yang berupa hayalan. Ternyata dongeng itu memiliki ciri-ciri. Satu, memiliki alur yang sederhana. Kedua, cerita dongeng biasanya singkat. Ketiga, mengandung pesan moral kepada pembaca atau pendengar. Pesan apa yang bisa diambil dari dongeng pohon apel yang tulus? Ternyata manusia, jika membantu seseorang, janganlah mengharapkan sebuah imbalan. Bisakah kalian menyebutkan dongeng yang lain? Coba, pernah dengar kancil dan buaya? Iya, salah satu bentuk dongeng. Maling kundang termasuk dongeng yang berasal dari Sumatera Barat. Nyi Roro Kidul dari pantai selatan. Nah, itu tadi Bu Yeni cerita tentang pohon. Ketika pohon itu besar, banyak daun yang berguguran. Kemudian Bu Yeni kumpulkan, bagaimana cara kita membersihkan daun-daun yang gugur? Bagaimana anak-anak? Kita rawat tumbuhan tadi dengan cara apa? Dengan disapu. Kemudian daun-daun itu Bu Yeni kumpulkan dalam sebuah kotak. Ada kotak yang Bu Yeni beri nama A, di mana kotak ini berisi daun. Kemudian coba kita bisa menghitungnya. Saya rapikan. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 baris dengan jumlahnya 3 kolom. 9 kali 3 berapa anak-anak? Wah, pintar sekali. 27. Kemudian Bu Yeni mengumpulkan daun tersebut pada kotak B. Kotak B ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Ada 4 dengan jumlah kolomnya ada 6, jumlah kolomnya 2. Berarti 6 kali 2 berapa? 12. Kita coba contoh soal pertukaran penjumlahan. Kotak A berjumlah 27 daun kering. Kotak B berjumlah 12 daun kering. Berapakah jumlah daun keringnya? Ayo anak-anak kita belajar. Kalian bisa menjumlahkan kotak A ditambah kotak B. Kotak A dengan jumlah 27 ditambah 12 sehingga menghasilkan berapa? 39. Kemudian kalau saya tukar kotak B ditambah kotak A, apakah memiliki hasil yang sama? Kita coba. Kotak B 12 daun kering, kotak A 27 sehingga menghasilkan 39. Jadi 27 ditambah 12 sama dengan 12 ditambah 27. Hasilnya sama? Ya, ini adalah contoh pertukaran penjumlahan. Ayo kita belajar lagi dalam latihan soal.
200 ditambah 350, kalian bisa jumlahkan berapa anak-anak? 550. Jika kita tukar 350 ditambah 200, maka menghasilkan angka berapa? 550. Jadi 200 jika ditambah titik-titik akan menghasilkan 300 ditambah titik-titik. Diisi dengan angka berapa anak-anak? Wah, pasti nilainya adalah 350. Kemudian yang 350 di sini ditambah angka berapa anak-anak? Ya, betul. Kita tambah dengan angka 200. Oke, sebelum ini kita akan mengambil rumus di mana ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Oke anak-anak, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi materinya. Kita tetap berada di program Belajar dari Rumah bersama Guruku di SBO TV. Aduh, udah bisa nge-mall. Lagi pengen shopping nih. Pengen ini, pengen itu. Gimana mau belinya, Cin? Bingung. Di rumah. Belanja yuk, di Cuit-Cuit, tinggal order. Call center 031 3333 3030. Pandemi, cuaca tidak menentu, flu membuat panik. Lian Hua Qingwen Xiaonang ini mengandung ekstrak bahan-bahan herbal alami, di mana salah satu kandungannya yaitu Dryopteris crassirrhizomatis rhizoma sudah terbukti khasiatnya memiliki efek antivirus yang bagus untuk mengurangi penyebaran virus influenza. Buruan, mumpung masih banyak diskon untuk Anda. Dari harga normal Rp400.000 untuk 5 pak, khusus pembelian hari ini, Anda bisa mendapatkan harga spesial hanya Rp350.000 plus lagi free 1 pack. Bismillah. Oke anak-anak, kembali lagi bersama Bu Yeni dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kalian tahu enggak ada tumbuhan yang dinamakan pohon cemara? Biasanya diperuntukkan untuk apa? Wah, kalau pada bulan Desember pasti banyak apa? Ada pohon Natal. Ternyata lagu cemara itu ada loh. Kalian belum pernah tahu? Yang sudah bisa menyanyi, ayo kita menyanyi bersama. Yang belum, silahkan kalian saksikan. Kita akan menyanyikan lagu Cemara bersama-sama. Oke, kita lanjut. Ketika angin
Bagaimana setelah kalian menyanyikan lagu Cemara? Wah, ini lagu dengan irama sedang, sehingga kalian bisa menyanyikan dengan irama yang bahagia tetapi tetap nyaman. Oke anak-anak, kalian yang mau bertanya silahkan. Kalian nanti bisa telepon di nomor yang tertera di SPO. Sebelum ini, sambil menunggu penelpon, ayo kita belajar lagi tentang matematika. Oke, ada lagi yang telepon? Silahkan. Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi anakku. Dengan siapa? Selena. Oh Selena iya. Tridopa dari SDK RA Kartini. Iya Serena. Ada yang mau ditanyakan? Ya anakku. Halo. Ada lagi? Oke, sambil menunggu ya. Yang lainnya, baiklah saya akan mengulas lagi. Kalian sering mendengar dongeng kan? Dongeng itu dibacakan dengan cara intonasi yang tepat. Caranya bagaimana supaya kita lebih memahami dongeng? Bacalah sekilas materi dongengnya. Kemudian kalian hayati terlebih dahulu. Sehingga kalian bisa memahaminya. Anak-anak, setelah ini ada penugasan. Ya, oke. Halo, ada yang telepon lagi? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari SPN. Saya Sari dari SPN 06. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Ada pertanyaan kah? Saya mau bertanya. Iya. Saya mengalami kesulitan ketika memahami sebuah dongeng. Bagaimana caranya saya lebih mudah dalam belajar? Tepat sekali. Terima kasih anakku. Baiklah, Bu Yani akan mencoba menjawab di mana cara kita supaya lebih mudah dalam memahaminya. Caranya pertama, kalian baca teks secara sekilas, kemudian kalian hayati. Selanjutnya adalah kalian membacanya secara berlahan-lahan. Mungkin ada yang lain? Oke, baiklah anak-anak. Kalian pada pembelajaran hari ini ada rangkuman pembelajaran. Rangkuman pembelajaran kita adalah dongeng adalah cerita berdasarkan khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, pesan yang disampaikan dari cerita dongeng Pohon Apel yang Tulus adalah ketika menolong seseorang, lakukanlah dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga, terdapat rumus pertukaran penjumlahan di mana A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sedangkan yang keempat, lagu Cemara diciptakan oleh A.T. Mahmud. Anak-anak, jangan lupa sekarang kalian tulis penugasan hari ini yang akan kalian kerjakan dan kalian kirimkan kepada gurumu. 1. Buatlah rangkuman dalam bentuk tulisan. Dongeng Pohon Apel yang Tulus. Yang kedua, berikanlah 3 contoh dongeng yang kamu ketahui. Yang ketiga, selanjutnya A 400 ditambah 420 sama dengan titik-titik. B 420 ditambah 400 sama dengan titik-titik. Yang keempat, siapakah pencipta lagu Cemara? Anak-anak, kalian kerjakan ini, kalian tetap semangat. Ayo kita lakukan, tepuk bisa. Ayo kawan, dikerjakan, kamu pasti
Bisa. Yes, yes, yes. Terakhir dari Bu Yeni. Ke pasar malam beli celana. Digunakan untuk bersepeda. Cepatlah pergi corona. Aku ingin pergi ke sekolah. Demikian program dari kami. Mohon maaf sebelumnya. Tetap berada di program Belajar Bersama Guruku.